InsyaAllah kita buka majlis dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur ini harus selalu diingatkan, kerana manusia seringkali alpa dan leka dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat, nikmat dapat beribadah, nikmat dapat menghadiri majlis ilmu, dan berbagai macam lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya ingin kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, saya tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk kamu menghitungnya. Maksudnya bermakna nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak, tidak terhingga, tidak terbatas. Sentiasa Allah Subhanahu wa taala berikan. Hari ini sahaja nikmat apa yang kita dapatkan? Nikmat dapat makan sedap. Sementara di tempat lain mungkin ada orang tengah cari makanan, sedia makanan. Nikmat mungkin dapat tidur dengan nyenyak, sedangkan di tempat lain ada orang yang tidak dapat tidur kerana ketakutan ataupun kerana peperangan ataupun sebagainya. Nikmat mendapat tempat tinggal yang selesa, sedangkan di tempat lain ada yang tidurnya di bawah jembatan, gelandangan-gelandangan yang tidurnya di kaki lima dan sebagainya. Banyak lagi sebenarnya kalau ingin kita sebut-sebutkan, kita fikir-fikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dapat bekerja. Ada yang si dapat kerja, cari-cari kerja si dapat. Dapat nikmat, ada kerja, ada pekerjaan. Dan banyak macam lagi nikmat. Dan yang paling besar itulah dia nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat yang tinggi, yang tidak ternilai harganya. Nikmat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya. Inilah nikmat yang akan menyelamatkan kita dunia dan di akhirat. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini seperti biasa kelas ataupun kuliah tadabbur Al-Quran. Sama-sama kita membaca, kemudian menelusuri maknanya, kemudian memahaminya dan mentadabburinya. Mudah-mudahan dengan tadabbur kita kepada Al-Quranul Karim mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan diri kita terhadap petunjuk, pedoman dalam kehidupan kita sehari-harian. Kerana inilah dia tujuan sebenar Al-Quran diturunkan. Kita masih di surah Nuh. Surah Nuh. Kita masih di surah Nuh. Yang terakhir kita sampai surah Nuh ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah
Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang usaha dakwahnya. Minggu yang lalu kita dah ceritakan bagaimana Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, bermacam cara yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh kaumnya, mereka ingkar, tidak mahu beriman. Bila Nabi Nuh alaihi salam datang kepada mereka, mereka menutupkan telinganya, bahkan menutupkan mukanya dengan bajunya. Kemudian lari dari Nabi Nuh alaihi salam. Si mau mendengar dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa Nabi Nuh berdakwah kepada mereka siang dan malam, malam dan siang. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam dakwah dengan cara terang-terangan, kemudian dengan cara terbuka ataupun dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Semua cara dakwah yang boleh dilakukan di zaman itu telah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi tidaklah menambah kaum Nabi Nuh alaihi salam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung ayat yang seterusnya dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, mintalah ampunan dosa-dosa kalian yang lalu kepada Tuhan dengan niat yang ikhlas, bertaubatlah kepada Allah dari kekufuran dan kemaksiatan. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang menciptakan kalian, mendidik kalian, dan telah banyak memberikan ampunan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, setelah memberi peringatan kepada mereka, Nabi Nuh alaihi salam juga mengajak kaumnya untuk istighfar, memohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menjanjikan kepada mereka 5 hal jika mereka bertaubat dari kekufuran dan kemaksiatan mereka dan memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala jika mereka beristighfar. Nabi Nuh alaihi salam sebutkan yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ada 5 perkara. Nabi Nuh alaihi salam sebutkan, nescaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Di sini Nabi Nuh alaihi salam sebutkan 5 akibat ataupun manfaat istighfar yang boleh didapati oleh orang-orang yang beristighfar. Yang pertama, Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan banyakkan harta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang ketiga akan memperbanyakkan keturunan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan kebun-kebun. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini 5 kebaikan istighfar. Dan buat yang dirahmati Allah. Jadi hebat sebenarnya istighfar. Istighfar ini bila disebutkan dengan istighfar daripada perkataan ghafara, maksudnya ampunan. Bila ada istighfar daripada wazan istaf'ala yang maksudnya meminta ampunan.
Maksudnya bila orang beristighfar, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan usahanya, bukan sekadar mengucap dengan lisan mohon ampun, tetapi dengan usahanya, dengan perbuatannya. Jadi ada kisah yang mana tentang keutamaan istighfar ini. Satu ketika ada seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri itu seorang ulama yang terkenal di zamannya dan mempunyai banyak anak murid. Ketika sedang mengajar kepada anak-anak muridnya, datang seorang masyarakat ataupun orang daripada masyarakat mereka, datang berjumpa dengan Hasan Al-Basri. Wahai Hasan, dia mengeluh, wahai Hasan, bagaimana pendapatmu? Aku telah mengalami di tempatku, telah mengalami kemarau yang berpanjangan, tidak turunnya hujan, lama sudah si turun hujan. Orang mengadu dengan Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian pergi, beredar seorang tadi, datang lagi seorang, wahai Hasan Al-Basri, aku mengadu kepada engkau, aku tak dah lama dah berkahwin, lama dah menikah, tapi si ada anak, si ada keturunan, si diberi Allah Subhanahu wa taala keturunan. Bagaimana ini Hasan Al-Basri? Apa yang harus aku lakukan? Kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian datang orang yang ketiga. Orang yang ketiga mengadu dengan Hasan Al-Basri tentang apa? Tentang hartanya yang sedikit, tentang dia mempunyai kekurangan harta, tentang kemiskinannya. Mengadu dengan Hasan Al-Basri, seada duit, miskin dan sebagainya. Hasan Al-Basri menjawab, istaghfirillah, pohonlah ampun kepada Allah. Setelah beredar orang yang ketiga, anak muridnya yang berada dalam majlis tersebut tanya dengan Hasan Al-Basri, wahai guru, mengapa tiga orang datang permintaannya lain-lain? Seorang minta supaya kemarau hilang, seorang minta supaya mendapatkan anak, seorang minta supaya hilang kefakiran, kemiskinan. Tapi engkau jawabnya satu, jawabnya sama, istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabnya sama. Kata Hasan Al-Basri, tidaklah ada dari jawapanku itu melainkan apa yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nabi Nuh alaihi salam sebut, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, mengampunkan dosa. Nescaya, kata Nabi Nuh, Allah akan turunkan kepadamu hujan yang lebat. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Midrara yang maksudnya lebat, hujan yang lebat. Jadi ketika zaman Nabi Nuh, Allah uji dengan kemarau. Jadi mereka memerlukan hujan ketika itu. Jadi disuruh apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan perbanyakkan hartamu dan keturunanmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan jadikan untukmu kebun-kebun ataupun tanam-tanaman dan juga sungai-sungai. Itu dia tuan-puan, kehebatan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu anhu, satu ketika di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, kemarau berpanjangan, lama si turun hujan.
Jadi Umar alaihissalam, Umar radhiyallahu anhu, Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian apa? Naik ke atas mimbar, kumpulkan masyarakat ketika itu, kemudian Umar ajak kaum muslimin yang berada di situ untuk beristighfar bersama-sama. Mereka istighfar bersama-sama. Umar bawa mereka beristighfar sambil Umar bacakan ayat ini, dan akhirnya turunnya hujan. Allah turunkan hujan yang lebat ketika itu. Jadi tuan-tuan, inilah dia keajaiban istighfar. Mungkin kita anggap sepele. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Dan dalam hadis, ada hadis yang sebut yang melazimi istighfar Allah akan mudahkan urusannya, memberikannya jalan keluar dari permasalahannya. Astaghfirullah. Rasulullah SAW yang kita tahu manusia yang dosanya dah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijamin olehnya syurga, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melazimi istighfar dalam seharinya 70 sampai 100 kali istighfarnya dalam sehari. Itu pun dalam keadaan dosanya dah diampunkan, surga dah dijanjikan, istighfarnya 70 sampai 100 kali tuan-tuan. Kita dosanya masih banyak, surganya pun belum pasti, istighfarnya jarang-jarang. Sayalah tuan-tuan, malas istighfar, padahal kalimat yang senang, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Asal ada buat dosa sikit, astaghfirullah, astaghfirullah. Nescaya Allah akan berikan rezeki, berikan harta, Allah akan berikan keturunan, Allah akan berikan tanam-tanaman, kebun, kemudian Allah berikan sungai, Allah turunkan hujan. Banyak kelebihan istighfar. Jadi itu yang Nabi Nuh alaihi salam sebutkan kepada kaumnya. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Jadi ini adalah dalil bahawa istighfar adalah salah satu sebab turunnya hujan dan terjadinya berbagai macam rezeki. Jadi salah satu sebab turunnya hujan kerana istighfar mereka, istighfar kaum di sesuatu tempat tersebut, dan juga sebab terjadinya berbagai macam rezeki. Jadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan berbagai macam nikmat yang melimpah di dunia, baru di dunia, belum di akhirat. Di dunia Allah dah beri nikmat istighfar tadi, kebaikan istighfar. Di akhirat juga kalau dia istighfar, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Allah akan melihat ini hamba sungguh-sungguh dalam istighfarnya, sungguh-sungguh memohon ampun. Jadi di akhirat dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan itu dimasukkan ke dalam syurganya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam sambung dalam ayat yang ke-13. Nabi Nuh menyebutkan, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ma lakum, ayat ini ma lakum, seolah-olah Nabi Nuh alaihi salam hairan. Ma lakum, ada apa dengan kalian ini? Kenalah kita orang tu. Macam ni. Apa hal dengan kita orang tu? Kena kita orang semua tu. La tarjuna lillahi waqara. Mengapa kena kita orang semua tu? Si takut akan kebesaran Allah, si takut dengan keagungan Allah, tidak bergantung dengan kebesaran, kekuatan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu tidak takut, tidak gerun dengan Allah Subhanahu wa taala?
Nabi Nuh alaihissalam mengadu, malakum, kenapa dengan kalian ini? Aku mengajak beriman kepada Allah siang malam, dalam berbagai cara, kemudian dalam masa yang panjang tetap saja tidak beriman. Nabi Nuh alaihissalam sebut, malakum, ada apa dengan kalian ini? Kenapa kalian tidak mahu beriman? Mengapa kalian tidak mahu beriman, tidak mahu berharap, tidak mahu takut, tidak mahu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala? Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Jadi Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya, mengapa kamu ini tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah lah yang menciptakan kamu, Allah lah yang menjadikan kamu dalam proses tingkatan kejadian yang ada prosesnya, atwara. Maksudnya daripada setitis mani kemudian jadi segumpal darah, nutfah, alaqah, kemudian azam, daripada setitis mani segumpal darah jadi segumpal daging, kemudian dibaluti dengan tulang, kemudian akhirnya jadilah kita seorang manusia yang sempurna. Ada peringkat-peringkatnya. Wallahu ja'ala lakum, Allah menjadikan kamu dengan atwara, dengan beberapa tingkatan kejadian. Maksudnya Allah lah yang menyebabkan kamu akhirnya lahir menjadi manusia yang sempurna setelah melalui beberapa kejadian-kejadian pembesaran manusia tadi. Jadi ayat ini bukti sains bahawa bukti Al-Quran itu benar melalui sains, bahawa penciptaan manusia, kejadian manusia itu berperingkat, daripada setitis mani kemudian bercampur dengan telur ovum tadi, yang wanita kemudian akan menjadi segumpal darah, kemudian summa yakunu alaqatah, summa yakunu mudghatan misla zalik, kemudian jadi segumpal daging. Dalam hadis arba'in, hadis yang ke-6, hadis yang ke-4 disebutkan nutfah 40 yauman summa yakunu alaqatan misla zalik, kemudian jadi segumpal darah 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah menjadi summa yakunu alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu ilaihi al-malak, kemudian diutuskan malaikat, ditiupkan kepadanya ajalnya, rezekinya, bahagia atau sengsaranya. Itu ada dalam hadis tersebut. Bila dikaji-kaji betul, maksudnya 40 hari dalam keadaan ini, 40 hari dalam keadaan ini, 40 hari dalam keadaan ini. Jadi dalam beberapa tingkat kejadian, Allah lah yang menjadikan kamu, Allah lah menyebabkan kamu hidup di atas muka bumi ini, yang menyebabkan kamu, yang membenarkan kamu akhirnya lahir di atas muka bumi ini. Siapa? Allah lah. Jadi mengapa kamu, malakum, ada apa dengan kalian ini? Kena kita orang tok si mau beriman dengan Allah. Ini uslub dakwah Nabi Nuh alaihi salam, cara berdakwahnya. Cara berdakwah Nabi Nuh alaihi salam tu cantik. Yang pertama, cara dakwahnya tadi, maksudnya dia berdakwah dengan bermacam cara. Siang malam, dakwah dengan terang-terangan, dakwah dengan sembunyi-sembunyi, dakwah pergi ke rumah, jumpa seorang-seorang, atau di dalam keramaian. Itu cara dakwahnya. Isi dakwah Nabi Nuh alaihi salam, yang pertama maksudnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Allah waqara maksudnya Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Nabi Nuh bawa kaumnya untuk
mengenal Allah, ma'rifatullah. Itu yang pertama. Nabi Nuh dakwah kaumnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala ini menyebabkan kita takut, menyebabkan kita berharap, menyebabkan kita khauf war raja. Kita takut dan berharap dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal Allah. Maksudnya apa? Kita kenal Allah, Rabbus samawati wal ard. Allah lah yang mencipta, Rabb sebagai Rabb yang mencipta, yang memelihara, yang menjaga, yang memberi rezeki, yang menghindarkan, yang memberi manfaat, yang mengelakkan mudarat. Dan bila kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya tadi, menyebabkan kita tunduk dengan Allah. Kalau betul kita kenal Allah sekenal-kenalnya. Oleh itu kata ulama, awaluddin ma'rifatullah. Perkara yang awal dalam agama ini mengenal Allah. Jadi Nabi Nuh alaihi salam pertama dia bawa mengenal Allah, bawa beriman kepada Allah, mengagungkan kebesaran Allah. Kemudian apa yang kedua? Allahu ja'ala lakum, Allah yang wallahu khalaqakum atwara. Wa qad khalaqakum atwara. Dan kemudian Nabi Nuh alaihi salam bawa kaumnya untuk mengenal asal usulnya. Setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh bawa kaumnya untuk kenal asal usul kejadiannya. Dari air mani yang hina, kemudian berperingkat-peringkat, akhirnya baru jadi manusia. Itu uslub dakwah, cara dakwah, inti dakwah. Kita nak ngajak manusia beriman kepada Allah, bawa mereka untuk melihat keagungan Allah, kebesaran Allah. Kemudian ceritakan asal usulmu dari mana, siapa yang menyebabkan kamu hidup, siapa yang besarmu, siapa yang menumbuhkan. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam sebutkan dalam ayat yang seterusnya, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Lihat cantik Nabi Nuh alaihi salam. Pertama mengajak manusia untuk melihat kebesaran keagungan Allah. Kemudian mengajak kaumnya untuk melihat asal usulnya, kejadiannya dari apa. Dan kemudian akhirnya Nabi Nuh alaihi salam bawa kaumnya untuk mengenal ayat-ayat kauniyah Allah ataupun kebesaran Allah daripada ciptaan Allah. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah yang telah menciptakan langit sebanyak 7 langit. Sab'a samawatin tibaqa, 7 langit yang berlapis-lapis. Waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala asy-syamsa siraja, dan dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Setelah Nabi Nuh ajak mereka melihat kepada asal usul dirinya, Nabi Nuh ajak kaumnya untuk melihat alam ini, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, supaya mereka mahu beriman, mahu mengakui tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh cakap, alam tarau, tidakkah kamu melihat kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, bagaimana Allah menjadikan 7 langit yang bertingkat-tingkat ini. Tidakkah engkau lihat di atasmu ada 7 langit yang bertingkat-tingkat, yang sangat hebat ciptaannya. Tuan-puan, yang kita lihat di atas langit ini baru langit yang pertama. Yang kita lihat bulan, bintang, matahari dan sebagainya, yang kita lihat di atas sana baru langit yang pertama. Allah sebut dalam surah Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguhnya kami telah menghiasi sama dunia, langit dunia, dengan apa? Dengan bintang-bintang. Maksudnya langit yang kita lihat ini baru langit yang pertama. Bagaimana dengan langit peringkat yang seterusnya sampai 7 peringkat langit? 7 petala langit orang sebut. Cintaku sampai ke 7 petala langit.
Ada nama cerita anak 7 petang langit. Maksudnya apa? Lihatlah ini ciptaan Allah, luar biasa. Tuan-puan, kalau kita lihat ciptaan Allah, kebesaran ciptaan Allah, kehebatan ciptaan Allah, akhirnya akan apa? Lahir, ya Allah kerdilnya aku, ya Allah kecilnya aku, ya Allah hinanya aku, ya Allah apa? Tidak ada apa-apanya aku berbanding dengan ciptaanmu yang lain yang sangat besar. Dulu saya selalu bagi analogi dengan anak murid saya. Orang sekarang duduk di atas di mana? Di Bintulu. Di Bintulu di mana? Di Sarawak di mana? Di Malaysia di mana? Di Asia di mana? Di atas muka bumi. Okey, coba di atas muka bumi itu lihat mana kamu? Bintulu. Bayangkan bumi dan kamu Bintulu, di atas Bintulu. Kecil dan kerdilnya kamu. Baru dari pandangan bumi. Kemudian bumi di mana? Bumi di langit. Bumi di apa? Kemudian Bima Sakti apa? Akhirnya kita lihat kita ni ciptaan ya Allah kerdilnya, kecilnya, seolah-olah habuk saja kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah langit tadi. Ya Allah, manusia kecil aja mau sombong dengan Allah, mau takbur, mau takabbur, mau ingkar kamu ciptaan kecil dibandingkan ciptaan Allah, langit dan bumi dan seisinya. Itulah tujuan disuruh lihat langit. Lihatlah ke alam, lihatlah ke langit. Manusia sekarang bila manusia semakin teknologi semakin bagus, jarang sudah mau lihat langit. Lihatnya apa? Ciptaan manusia aja. Semua ciptaan Allah semua lihat. Lihat kereta bagus, naga kau kereta ya Titan. Ui, bagus. Contoh, bangga kau rumah ya Allah, rumah ya bagus lagi rumahnya. Dah ada 3 tingkat, ada kolam lagi. Bangga kau bangunannya, paragonnya ya Allah tingginya, paling tinggi di Sarawak. Kau ada, cik ada, Bintulu je ada. Paling tinggi di Sarawak. Naga kau, motor ya. 1000 cc contohnya. Jadi kita kagum, zaman sekarang untuk kagum, akhirnya kagum dengan ciptaan manusia, ciptaan makhluk. Tapi disuruh kita lihat ciptaan Allah. Ciptaan Allah lah yang tidak ada cacat celanya. Dan Allah suruh kita dah baca dalam surah Al-Mulk yang dulu. Allah sebut apa? Apa kata? Lihatlah kamu, farji'il basar hal tara min futur. Lihatlah pandanganmu kembali kepada langit ataupun ciptaan Allah, adakah kamu melihat futur, satu cacat celah, kekurangan pada ciptaan Allah? Kamu akan pulang, kata Allah, nescaya bila kamu melihat, farji'il basar hal tara min futur, summa rji'il, Allah sebut lagi, lihatlah lagi ke langit, lihatlah lagi ke ciptaan aku, ciptaan Allah. Summa rji'il basar hal basara karrataini yanqalib ilaikal basar khasi'a wa huwa hasir. Nescaya pandanganmu akan pulang kembali dalam keadaan yang kecewa. Kenapa sih dapat melihat satu pun kekurangan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada cacat celahnya, tidak ada kekurangannya, semuanya maha sempurna. Oleh itu disuruh lihatlah, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Kemudian dianggap melihat langit, 7 langit terlalu tinggi si dapat lihat. Disuruh waj'alal qamara fihinna nura waj'alal syamsa siraja. Kalau kau tidak mampu lihat langit, 7 langit bertingkat, lihatlah bulan. Bagaimana Allah jadikan bulan ada cahaya, nura. Malam-malam, di tengah malam gelap. Kalau ada bulan purnama, cerah malam itu, ada cahaya bulan.
Wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan Allah jadikan matahari sebagai siraja. Siraja ini maksudnya pelita. Maksudnya ada sesuatu yang cantik Allah sebutkan di sini. Allah sebut qamara, bulan, ada cahaya. Jadi maksudnya bulan itu memang cahayanya bukan datang dari dirinya, dia memantulkan cahaya matahari kan, bulan. Tetapi berbeza dengan matahari. Matahari tidak disebutkan nur, tapi disebutkan siraja. Siraja ini maksudnya dia hasil cahaya tadi adalah dari dirinya sendiri. Dia hasil pembakaran, akhirnya adanya cahaya, adanya panas. Jadi matahari tadi bukan sahaja mengeluarkan cahaya, juga mengeluarkan panas. Siraja. Bulan tadi cuma cahaya. Matahari Allah sebutkan memberikan, keluarkan cahaya dan juga mengeluarkan panas. Ini ciptaan Allah. Kalau kita lihat dengan adanya bulan, dengan adanya matahari ini jadi apa? Adanya siang dan malam, adanya laut air pasang surut. Kalau si dah bulan dan matahari si dapat memancing, kita si tahu bila air laut gelombang. Akhirnya tersadai ajak kapal ada air pasang surut, ada malam dan siang. Sebab apa? Sebabnya bulan dan matahari. Allah sebut, lihatlah ini bulan, matahari ini. Matahari tadi bukan saja keluarkan cahaya, ada panas. Bayangkan kalau kita pagi-pagi yang keluar cuma cahaya, panasnya si ada. Si dapat nak jemur bubuk, si kering bubuk. Sebab yang keluar cahaya aja, si dah panas. Tapi Allah jadikan matahari tadi ada panas. Dan panasnya tadi berguna dengan seluruh alam ini. Kalau cuma cahaya sih cukup. Ini kejadian Allah. Qamar, bulan dengan cahayanya, matahari dengan siraja, dengan sinarannya. Dan dua ayat lagi sebelum kita masuk yang bagian yang seterusnya. Wallahu anbatakum minal ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Masih dapat kita sambung insya-Allah minggu hadapan. Kita sambung minggu hadapan. Apa lagi? Ciptaan Allah, kebesaran Allah yang Nabi Nuh alaihi salam ajak kaumnya untuk berfikir, untuk melihat, supaya mereka tadi mahu beriman kepada Allah. Setelah dia membawa kaumnya untuk beriman dengan keagungan kebesaran Allah, kemudian masih mau beriman, Nabi Nuh bawa, lihatlah asal usul kejadianmu, bagaimana Allah ciptakan kamu dalam tingkat-tingkatan yang berbeza. Si mau beriman juga, Nabi Nuh bawa, lihatlah kebesaran Allah, kebesaran alam ini yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Satu persatu Nabi Nuh alaihi salam sebutkan. Jadi insya-Allah kita sambung pada kuliah minggu hadapan insya-Allah. Yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Jadi kita tangguh tadabbur pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surat al-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.